Karena masing-masing perusahaan kan juga punya kebutuhan yang berbeda-beda kan gitu dengan karakter bisnis masing-masing. Karenanya itu biasanya banyak perusahaan itu yang agak trauma terima anak magang. Kenapa? Karena mereka merasa loh pegawai saya ini kok malah jadi guru ya. Mereka ini yang butuh kita. Ya, kita ini perusahaan besar sudah mau terima mereka, tapi kok orang kita yang disuruh ngajarin, saya ini bayar orang saya ini aja untuk ngajarin, lah baru bisa sedikit sudah pergi, terus ngapain saya terima anak magang? Gitu kan? Nah, kita melihat ada celah seperti itu, makanya kita membuat bootcamp ini. Halo, Entox, ketemu lagi. Sekarang kita masih di Regatis Hotel ya, Prof ya? Di Jalan Dr. Sutomo. Kita sudah di lantai 2-nya. Betul, di salah satu sudutnya yang oke banget sih, ya. Iya. Ungu. Ini pada di sudut yang sebenarnya Hidden. Nah, jadi Regatis adalah hotel yang sangat strategis di pusat kota, dekat dengan Jalan Diponegoro, dekat terus Darmo juga, itu sih, terus dekat juga dengan pusat bisnis di Surabaya. Dan narasumber kita kali ini adalah bergerak di bidang IT. Iya. Jadi profilnya seperti itu dengan Bapak Andi Federico Bintoro atau biasa dipanggil Pak Toro. Apa kabar Pak Toro? Ya. Lumayan nggak belibet nyebut namanya, saya khawatir belibet aja. Pak, welcome to Island punya Pak ya. Ya, thank you. Iya, jadi kita mau sharing-sharing dengan profesi di dunia IT dan apa sih Mas Academy itu ya, dan kenapa didirikan dan sebagainya. Iya. Mungkin bisa cerita dulu nih, ini backgroundnya apa, terus kemudian nyemplungnya kok milih ke IT-nya kenapa, gitu. Atau dulu memang backgroundnya IT atau gimana? Ya, memang kalau kita founder-foundernya memang ada background IT-nya. Terus kita kan melihat kita juga bergerak di bidang edukasi, kemudian kita nyoba membuat startup ini ya sebenarnya kita mendefinisikannya sebenarnya ke talent edu startup ini. Talent edutech startup. Iya. Gitu. Istilahnya ngumpulin para talent untuk IT ada di situ semua ya. Betul. Ya. Betul. Awalnya kita edutech dulu sih. Kita sebenarnya background kita ini bootcamp. Jadi bootcampnya ini adalah untuk juga mensukseskan kan kampus Merdeka. Ini kan untuk university S1 dan D4 ini sekarang mereka di semester 5 ke atas kan mereka bisa milih ya mau mereka wirausaha, kemudian mereka mau magang, mau studi independen, mau pertukaran pelajar ke luar negeri. Pokoknya ada jatah itu 20 SKS untuk bisa dihabiskan di luar kampus. Nah, tapi yang paling populer itu kan MSIB namanya, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi mereka biasanya satu semester itu mereka bisa magang atau mereka bisa ikut bootcamp. Nah, kita sebenarnya menggabungkan dua ini, antara bootcamp dan magang. Betul. Jadi yang selama ini kan milih tuh ya, magang sendiri atau studi independen sendiri. Nah, tapi ternyata kita melihat ada celahnya di marketplace ini bahwa kalau ini internship langsung masuk ke perusahaan, perusahaannya agak nggak bisa nerima. Kenapa? Karena belum siap. Karena kan biasa kebanyakan kita kalau bisa menerima karena kan mereka belum siap untuk dipakai, mereka siap untuk di training lagi. Karena basic yang dimaksud dengan university dengan basic di perusahaan itu ada gap yang lumayan, apalagi di dunia digital. Karena dunia digital identik dengan tools yang meningkat terus, kemudian ada versinya yang meningkat terus dan lain-lain. Ini jadi gapnya ini bukannya tambah terus kan? Betul.
Dan kalau IT itu kan sangat-sangat spesifik ya, karena bahasa pemrograman sudah banyak, frameworknya juga banyak, kemudian toolsnya juga sangat banyak, ya kan? Tergantung dari perusahaan. Masa perusahaannya yang suruh menyesuaikan dengan betul. mahasiswa kan juga agak nggak lucu kan? Karena masing-masing perusahaan kan juga punya kebutuhan yang berbeda-beda kan gitu, dengan karakter bisnis masing-masing. Nah, karenanya itu biasanya banyak perusahaan itu yang agak trauma terima anak magang. Kenapa? Karena mereka merasa loh pegawai saya ini kok malah jadi guru ya. Mereka ini yang butuh kita. Kita ini perusahaan besar sudah mau terima mereka, tapi kok orang kita yang disuruh ngajarin, saya ini bayar orang saya ini untuk ngajarin. Dan setelah 5-6 bulan, kalau dulu kan cuma 3 bulan, 2 bulan sudah pergi. Lah baru bisa sedikit sudah pergi. Terus ngapain saya terima anak magang? Gitu kan? Nah, kita melihat ada celah seperti itu, makanya kita membuat bootcamp ini. Bootcamp ini 1 bulan. Jadi intensif dari jam 8 sampai jam 5, ada mentor dari kita. Kemudian di akhir minggu ketiga kita ada hackathon. Hackathon itu untuk press test. Jadi dalam 4 malam 5 hari mereka dikasih studi kasus yang cukup berat. Harus selesai. Bisa nggak tidur tuh. Betul. Nah, di minggu keempat nanti kita undang perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan kita untuk datang. Nah, di situ nanti ada matchmaking. Betul, untuk networking, kemudian matchmaking gitu kan. Nah, setelah dari matchnya ini nanti ya anak ini nanti diterima di perusahaan ini, anak ini diterima di perusahaan ini. Nah, tapi waktu nanti mereka sudah masuk di minggu ke-5 sampai minggu ke-16 atau 17-nya ini, bukan juga kita lepas, tapi ada mentornya kita juga yang bisa membantu secara teknis. Jadi nanti mereka kembali ke university, mereka bawa 2 sertifikat, satu dari Nexi Academy, satu dari perusahaan. Betul. Dan perusahaan happy juga karena dia ngasih tugas tapi nggak terlalu membimbing gitu. Dan kalau cocok bisa direkrut. Udah siap pakai. Itu juga bedanya kita dengan yang lain. Kalau di kita mereka sudah masuk dalam sistem HR-nya perusahaan, jadi nanti bisa dilanjutin. Tapi kalau yang lain kan biasanya ya sebagai nambah-nambah saja gitu kan, tidak dimasukin di HR karena biasanya yang kerja di kita ini yang kita salurkan ke perusahaan itu pasti mereka juga berbayar gitu. Mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang nominalnya sih terserah dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi paling nggak mereka dengan ini dengan mereka dapat pengalaman, mereka dapat tambahan uang saku juga. Betul. Makanya juga yang masuk di kita akhirnya terseleksinya semakin lama semakin tinggi, semakin ketat. Kita sebenarnya nggak masalah dengan IPK dan lain-lain sih, karena kan juga dari Mas Menteri juga di beberapa kesempatan kan juga sebenarnya IPK ya tidak terlalu betul. Tapi kan juga semangatnya mau belajar laginya ini kan juga diharapkan. Makanya kita juga berusaha untuk memasukkan elemen-elemen yang karena kita gini, kecenderungannya kita ini sekarang karena memang banyak yang mendaftar di kita, kecenderungannya kita ngadakan tes screeningnya kan, ya apalagi kalau nggak IQ test yang berhubungan dengan logika dan lain-lain. Tapi di satu sisi kita meninggalkan yang ini, yang serius, tapi mungkin IPK-nya nggak terlalu tinggi, gitu kan? Karena kan IPK juga tergantung mata kuliahnya kan juga IT kan nggak semuanya IT juga, gitu. Ada mata kuliah yang aneh-aneh lainnya, gitu kan? Nah, makanya kemudian terakhir sebenarnya kita dulu tidak berbayar, tapi terakhir kita berbayar. Tapi sebenarnya bayarnya ini hanya untuk biar mereka serius saja. Betul. Karena nanti pasti kembali. Dengan kan mereka pasti magangnya dibayar. Betul. Nah, ini adalah untuk menanggulangi yang serius ini nggak bisa ikut gara-gara terscreening oleh yang logiknya kuat dan lain-lain. Lebih sepakat itu berbayar daripada gratis. Kenapa? Ada penghargaan. Betul. Dan ada effort yang dikeluarkan kan gitu loh. Oh, saya tuh serius untuk di sini, bukan terus malah saya nggak bayar aja. Jalan motor. Oke, Pak Toro. Yang pasti adalah dunia IT sekarang semakin berkembang. Ya kan, industri terkait dengan IT juga semakin berkembang. Berarti kebutuhan terkait dengan hal yang berhubungan dengan IT, SDM-nya juga semakin berkembang. Apakah itu kemudian mendirikan Nexi Academy? Iya, salah satunya. Jadi memang kan karena waktu itu kita juga melakukan tes ya, kita startup biasanya kan melakukan validasi. Kita keliling ke kampus-kampus gitu kan.
kita bertanya masalahnya sebenarnya di kampus ini sekarang ini apa sih? Ya kita based on need ya. betul gitu. Jadi ada dua gitu. Yang pertama ya marketing. Waduh, untuk marketing ini susah. Kita mau masuk juga susah. Nah, yang kedua itu adalah sebenarnya di masalah penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yang tadi sempat kita singgung di depan. Karena penerapannya bagaimana? Karena semakin tahun ya anggaran mungkin semakin turun, jadi kan ke universitas juga diharapkan untuk bisa melakukan ini secara mandiri. Nah, kalau mandiri berarti kan universitas ini harus kerjasama dengan perusahaan sendiri dan lain-lain, gitu kan. Sedangkan juga perusahaan-perusahaan besar, mereka butuh perusahaan besar untuk naikkan akreditasi, tapi perusahaan besar kan juga punya stigma dan favorit universitas masing-masing. Nah gitu kan, nah, makanya kita berusaha untuk menggabungkan ini semua. Kita berdiri di tengah-tengahnya. Jadi hubnya ya? Betul. Universitas punya masalah, mahasiswanya disuruh narik kabel buat kopi. Iya, magangnya begitu kan, nggak terarah kan. Betul. Tapi dari company-nya sendiri juga bisa dikasih tugas apa ini? Betul. Karena bingung dia mau dikasih tugas apa, jangan malah ngeribetin kan gitu. Betul, gitu kan, dan kan jangka waktunya ini nggak panjang. Iya betul. Karenanya kita berusaha untuk menyatukan ini semua. Jadi kita membuat program ini sebenarnya bukan cuma 5-6 bulan. 5-6 bulan itu hanya yang official saja untuk mereka bisa redeem menjadi 20 SKS. Nah, tapi sebenarnya kalau setelah mereka lewat 6 bulan itu. Nah, setelah 6 masih bulan di-maintain juga ya? Di-maintain. Nah, kalau memang mereka niat, mereka bagus. Perusahaan-perusahaan ini tidak masalah kok, tetap bayar mereka sambil skripsi. Skripsinya juga topik di perusahaan. Jadi mereka bisa sambil kerja, bisa sambil skripsi. Dosen-dosen pun kan happy karena mereka mendapatkan topik penelitian. Nah, setelah masa ini, masalah magang, skripsi, setelah itu mereka lulus, diharapkan bisa langsung diterima. Jadi journey-nya ada. Berarti itu kampus manapun bisa ya? Dari mahasiswa dari berbagai kampus manapun untuk apply ke Max Academy untuk ikut program tersebut. Betul. Dan hari ini kita sudah kita lagi memperbarui MOU kita. Jadi yang sudah diperbarui ada 30-an lebih, dan tapi kita sekarang sedang gerak ke 250 dan kita masih akan ada 600 lah target universitas di semester ini. Ya, karena kita juga ada rekomendasi juga dari beberapa, jadi kita memang punya dari surat rekomendasi ini kita bisa masuk ke universitas-universitas. Berarti untuk bootcampnya tuh bisa online ya? Bootcampnya bisa online, memang online, tapi kalau teman-teman mahasiswa mau datang ke kantor, ketemu dengan mentornya secara langsung, kita siapin. Ada ruang-ruang meeting kecil untuk bisa langsung konsultasi, ataupun mau coaching juga bisa. Di mana? Kalau di Surabaya kita ada di CW Tower, kalau yang di Jakarta kita ada di Pakuan Tower. CW itu Ciputra Tower. Nanti ada yang nggak tahu CW itu mana, apalagi orang luar Surabaya kan. Orang Surabaya tahu CW itu. Orang Surabaya mana CW itu? Oke, jadi ada di Ciputra Tower kalau di Surabaya. Kalau di Jakarta di Pakuan Tower. Di Kokas. Ya. Oke. Iya. Ini saya yang mau ini. Jadi ini kan kita YouTube ini adalah untuk memperkenalkan profesi-profesi gitu kan, gitu ya, kepada teman-teman muda. Nah, ini adalah contoh, ini adalah contoh anak muda yang pintar menangkap peluang gitu ya. Jadi memang IT kebutuhannya sedang booming gitu kan. Terus kemudian ada satu lagi nih peluang, bahwa itu tadi Mas Menteri mengeluarkan kebijakan baru di bidang pendidikan. Nah, ini ternyata ini hanya orang pintar yang bisa nangkep peluangnya. Dan ini benar-benar ditangkap karena dengan kebijakan yang baru ini problemnya sebenarnya bermacam-macam kan, dari perguruan tingginya, mahasiswanya, industrinya yang harus dituntut gitu kan. Sementara memang dia juga butuh, tetapi dituntut juga ada anjuran dari pemerintah dan sebagainya kan. Terus kemudian SDM yang terlibat di dalamnya, jadi maksudnya kayak mentornya kayak gitu, dari Maxi Akademinya maupun orang-orang yang ada di perusahaannya. Jadi ini ada peluang-peluang yang kemudian disatukan oleh Maxi Academy, dipakai sebagai peluang untuk jadi bisnis. Wah, luar biasa banget. Iya, karena menghubungkan antara kebutuhan dengan supply kan gitu loh. Karena selama ini kan kebutuhan dengan supply nggak mau match. Betul. Ya kan, bahwa industri itu butuh
butuh, tapi kampus tidak bisa supply sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, maksudnya kalau lebih bisa menjadi penghubung itu, dan lihat deh tadi kan orang IT itu gimana, dari tadi ngeluarin laptop. Kudu aja pegang laptop ya. Kudu aja pegang bantalan laptop. Nah, ini juga jadi jawaban buat adik-adik mahasiswa yang sudah semester 5-6 ya, yang mungkin backgroundnya IT, yang mereka harus magang, itu kan berarti bisa ini kan, bisa apply ke Maksi untuk ikut bootcampnya gitu kan? Bisa. Kita sebenarnya dari semua jurusan, karena kita dari semua jurusan ada ya? juga UI UX, ada product management. Gitu kan. Jadi berarti bisa berbagai jurusan ya? Desain bisa. Banyak dari jurusan lain juga. Kalau mau apply gimana caranya ini? Bisa dengan mengunjungi situs kami di maxi.academy. Nanti di TikTok kami, Instagram kami juga sama semua @maxi.academy. Jadi semuanya kita sama maxi.academy gitu. Di situ bisa ada petunjuk-petunjuknya gimana untuk bisa daftar di kita, dan kita juga siapkan scholarship gitu. Ada scholarshipnya. Jadi antara nanti bisa menghubungi pihak universitasnya sendiri atau menghubungi kita langsung, nanti bisa diarahkan oleh tim kita untuk bisa mendaftar. Kita tiap bulan ada buka batch di tanggal 16. Nah ini jawabannya, tiap tanggal 16 buka batch baru gitu ya? Betul. Luar biasa. Berarti itu sebenarnya sudah berapa mahasiswa yang ikut program ini? Terus kemudian berapa orang mentor atau coach yang ada? Iya, mentor kita yang terdaftar di kita yang full time ada sekitar 10 lebih, yang dengan part time dan lain-lain kita ada sekitar 20 lebih. Nah, mentor ini kita juga ngambil dari yang benar-benar profesional, berarti yang profesional ini ya mereka yang punya certified tertentu di bidangnya gitu kan. Total kita ada sekitar 25 termasuk coachnya kita, yang mungkin ibu dari ICF juga. Ya kita punya coach itu juga. Satu batch berapa? Jumlahnya? Satu batch kita rata-rata 100 orang. 100 orang. Jadi berapa lama bootcampnya itu jadi 1 bulan di kita, kemudian 4 sampai 5 bulan di perusahaan untuk magangnya. Gitu. Jadi ini berarti kan dua sisi ya. Kalau tadi ada mahasiswa yang mau apply untuk ikut bootcamp bisa. Atau kalau perusahaan mereka butuh mau ketempatan magang dengan harapan nanti kalau cocok bisa diterima, itu sama juga ya. Betul. Karena hari ini di perusahaan-perusahaan sudah mulai shifting ke internship. Semuanya. Jadi salah satu dari perusahaan partner kita, misalnya IT-nya mereka punya 50 orang, tapi internshipnya 250 orang. Gitu. Ya, jadi total 300 orang. Tapi mayoritas justru yang internshipnya. Betul, karena kan beberapa hal itu quantity matter. Jadi contohnya bagaimana mereka diminta untuk ngurus SEO dan lain-lain. Ya kan, mungkin sekarang kita boleh berdebat lah masalah dengan algoritmanya Instagram, algoritmanya SEO Google itu gimana gitu kan. Tapi yang paling meter bagi mereka adalah ya kita nggak tahu ini konten mana kita yang bakalan nge-boom gitu kan, yang bakalan buzz gitu, yang mana gitu kan. Ya saya main aja quantity, saya akan buat konten terus aja sebanyak-banyaknya. Nah itu butuh tadi nggak harus orang core-nya mereka kan. Betul. Kalau mereka full time gitu kan juga mereka kalau mau hire sebanyak itu juga habis berapa? Nah karenanya itu ada beberapa bagian yang juga lebih enak masih tenaga human gitu ya, seperti testing, UAT, user acceptance test gitu ya. Nah itu mereka biasanya menggunakan anak-anak internship. Jadi sekalian nanti yang bagus-bagus, lebih efisien sih bagi perusahaan. Oke, sebenarnya market untuk IT di Indonesia itu udah berapa banyak sih Pak? Ya, kalau sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah, data yang dikeluarkan pemerintah 2030 ini targetnya 15 juta tenaga IT. Tetapi kita baru bisa memenuhi 6 juta. Gitu. 15 baru 6 ya? Nah, jadi dalam beberapa tahun ke depan ini kita harus bisa memproduksi 9 juta tenaga IT untuk bisa kita menjadi the next China and the next India. Gila lu, startup di berbagai dunia itu ya, CEO-nya tuh orang India. Iya betul. Nah diharapkan 2030 sampai 2045 waktu kita mendapatkan bonus demografi dan lain-lain ya mungkin CEO-nya yang di Silicon Valley itu bisa diganti orang-orang Indonesia. Iya, apalagi sekarang
penduduk India semakin boom. Iya. Mau mengalahkan Cina ini cuma penduduknya. Setelah Cina mulai menurun, dia terus produktif untuk menghasilkan SDM-nya dan itu semua diekspor di berbagai negara itu sih. Jadi targetnya 2030 ya kita bisa menjadi apa istilahnya follower dari China dan India. Betul. Kebutuhan sebenarnya banyak berarti. Iya. Nah, ini tadi Maxi Academy kegiatannya itu ya. Terus kalau mungkin bisa di-sharingkan juga karena ini banyak juga dari pihak perusahaan maupun mahasiswa yang pengen tahu. Tadi setelah 6 bulan mereka atau selama 5 bulan mereka praktek di perusahaannya, magangnya itu mentornya dari siapa? Dari Maxi yang mentor teknis atau non teknisnya? Ya, jadi mentor ada 2 gitu ya. Mentor di perusahaan itu nanti akan masuk sebagai mentor untuk proses bisnisnya. Kemudian nanti akan tetap didampingi oleh mentor dari kita. Biasanya itu adalah untuk yang menyelesaikan hal-hal teknisnya, yang bisa menjadi coach atau mentor dari anak-anak ini untuk menyelesaikan bug-bug, menyelesaikan masalah. Jadi mentor dari perusahaan tidak perlu pusing terlalu ngurusin secara teknisnya itu. Betul, karena mereka pun kan punya tugas mereka sendiri secara internal. Karena perusahaan kan bilang ke staffnya, saya tuh gaji kamu tuh bukan untuk ngurusin anak-anak ini, tapi sebenarnya untuk ngurusin kerjaan perusahaan. Betul. Iya. Nah terus kemudian tadi itu ya, itu kalau sudah berarti kalau yang ada melibatkan coach dari ICF itu berarti yang di part yang mananya ya? Nah dalam masa-masa 5-6 bulan ini tentunya kan kesehatan mental dan lain-lain harus dijaga gitu kan. Kemudian mereka juga biasanya perlu sharing. Ya mereka mungkin ada yang merasa jalan saya ini sudah benar enggak ya? Dimarahi terus gitu ya? Terus baru magang saya dimarahi. Sometimes itu kadang mental mereka bisa down dan kadang mereka juga sampai mempertanyakan ulang begitu ya, saya ini sebenarnya cocok enggak ya di dunia IT gitu. Saya bisa sukses enggak gitu kan. Belum lagi masalah kan ya stres kerja itu kan, tekanan itu bukan datang dari atasan tapi karena dari nature pekerjaannya sendiri kan juga memang tekanan itu macam-macam. Karena juga banyak-banyak dari rekanan kita itu juga adalah perusahaan startup lainnya, tech startup lainnya gitu kan. Nah kalau tech startup mereka ini kan yang baru-baru ini masih dalam tahap validasi. Tahap validasi itu jadi atasannya itu dikira plin-plan, padahal ya memang karena bukan bentuknya. Dinamikanya memang seperti itu. Betul. Hari ini ngomong minggu depan sudah berubah. Dan itu apa yang sudah hampir selesai akhirnya berubah lagi dan butuhnya kan cepat. Saya ngalamin itu. Oke, jadi kesehatan mentalnya juga diperhatikan ya. Oke, jadi programnya luar biasa, bukan hanya ngurusin kemampuan mereka beradaptasi dengan pekerjaan teknisnya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi ya, secara psikologis, secara mental. Itu tugas Anda ya berarti? Loh ya, itu para coach itu tadi. Termasuk kan ketika misalnya di akhir minggu ketiga itu kan matchmaking, kemudian kan waduh ini kok ada perusahaan-perusahaan ini sampai kok ada yang mau hire saya iya mental down lagi apa salah saya, apakah saya kurang kompetitif dengan teman-teman saya, perasaan IPK saya juga tinggi. Makanya kita juga akhirnya bantu nge-review CV-nya mereka dan lain-lain gitu kan ya, kita pasti akan bantu mereka gitu loh. Jadi mungkin di akhir minggu keempat belum diterima ya, tapi di minggu kelima akan kita berusaha untuk juga terus kita akan berusaha mereka mencarikan. Jadi yang berusaha untuk dijual ya. Betul. Yang menarik kita bahas next ya IPK tinggi kemudian tidak terserap pasar itu kenapa ya? Iya betul. Tema kita berdua nih. Karena gini, seringkali tadi itu seperti Pak Toro bilang IPK sudah tinggi, ya kan? Tapi kok saya belum terserap, belum laku juga dibanding teman-teman saya. Bahkan teman saya IPK-nya lebih rendah dibanding saya, udah terima. Betul. Kadang kan juga dari kemampuan interviewnya. Karena kalau diam itu dikiranya juga ya nggak ngerti dan lain-lain. Makanya biasanya juga kita sampai mengajarkan bagaimana teknik interview, kemudian juga teknik gimana negosiasi summary dan lain-lain. Itu kita semua ajarkan. Nah, itu juga peran dari coach itu. Pokoknya ngajarin soft skill lah. Soft skill ya. Betul. Kita belum pernah bahas itu nih. Iya nanti lah. Sekarang sama Adinda yang gitu.
Terus saya tadi tuh sebentar, ini kan kita lagi promo nih supaya yang berminat jadi banyak. Itu backgroundnya, tadi tuh sekolahnya harus lulusan apa? Apakah harus perguruan tinggi atau SMK boleh? Atau dari vokasi? Ya, yang sementara sekarang ini kalau mau di-convert untuk menjadi SKS, ya itu memang untuk yang S1 dan D4. Betul. Nah, tapi memang kita ini sekarang kan lagi juga berkembang ke arah SMK. Gitu. Nah, memang kita ini SMK pun sebenarnya bisa ikut, tapi kan memang nggak bisa di-convert jadi SKS. Kelemahannya itu aja. Ya, fresh graduate juga bisa ikut sebenarnya, cuma nggak bisa di-convert SKS. Tetapi biasanya kalau sudah fresh graduate atau anak-anak SMK, nah kita punya program khususnya agak berbeda. Program khususnya adalah yang kurikulumnya pasti beda ya. Betul, kurikulumnya beda dan biasanya nanti salary-nya juga yang diterima juga beda. Gitu kan. Kalau misalnya yang anak-anak internship ya 1 juta, 2 juta, ya ada sih yang juga 5 juta, 7 juta, 10 juta itu ada. Tapi ya kecil saja. Tapi biasanya untuk yang sudah fresh graduate ya gajinya biasanya sudah lebih tinggi lah, 4 juta, 5 juta gitu. Ya, jatuh SMK lah. Betul. Oke. Ini berarti jalan mulai kapan ini Pak Toro? Ya, sebenarnya kita official itu baru di bulan 11 kemarin. Jadi belum 1 tahun ya? Sebenarnya perusahaan kita sudah 2 tahun. Perusahaan sudah 2 tahun. Dan sebenarnya kita adalah sister company dari Indocyber gitu. Jadi sebenarnya bootcamp ini, materi-materi ini sebenarnya sudah kita jalankan 10 tahun terakhir. Itu di perusahaan kita yang lain, di sister company kita ini sudah dijalankan. Cuma memang di bulan 5 kemarin itu, di tahun kemarin itu perusahaan ini sudah ada 2 tahun, tapi lebih banyak berkecimpung di dunia yang tech banget, jadi blockchain dan lain-lain gitu. Nah, di bulan 5 kemarin kita berusaha untuk melihat ada peluang apa lagi gitu kan, untuk memperbesar jaringan yang sudah kita punya. Bisa divorce kan? Betul. Kita sudah punya MOU dengan PGRI, kita dengan Aptikom, kita dengan banyak university. Apalagi nih yang bisa kita lakukan. Akhirnya di bulan 11 kemarin kita launching brand baru kita, tetap di bawahnya Link Dataku ini. Nah, brand barunya ini lebih ke arah akademi. Gitu. Makanya kita jadi talent edutech company gitu kan. Nah, sekarang kita sudah ada kan yang di semester 5 ke atas. Nah, kita mulai mundur lagi nih. Sekarang ke arah yang semester 1 dan ke arah yang SMK. Betul. Karena ternyata kita juga kemudian menemukan bahwa banyak anak-anak ini yang ternyata juga pengen ngambil program kita sejak dari semester 1. Tapi kan nggak mungkin kan, masa mereka baru tapi nggak ada magangnya. Betul. Nggak ada magangnya. Nah, magangnya itu sebenarnya ada Pak, cuma pendek-pendek. Jadi di antara sela-sela semester biasanya mereka ini kan libur semester. Nah, biasanya semester 1, semester 2 mereka ngambil dulu courses kita. Nah, nanti yang di antara semester 2, semester 3 mereka magang. Jadi barang 1,5-2 bulan doang ya? Betul, karena kan akhirnya juga banyak perusahaan yang nitip nih, aku ada project kan nih cuma 1-2 bulan aja untuk bantu tim saya di bidang ini. Atau di kota ini, mau ditempatkan di kota ini. Aja, buat anaknya enak, mereka dapat uang saku. Betul. As freelancer. Betul. Oke. Jadi ini yang menunggu pekerjaan dan belum dapat pekerjaan ini sebenarnya ada banyak peluang kalau misalnya lewat Maxi Academy Anda bisa kursus dulu, terus kemudian dengan bekal itu Anda akan bisa tadi itu dilirik lah gitu ya, dilirik oleh perusahaan. Ada poin plus lah. Betul. Dan juga pasti secara keilmuan juga bertambah kan, gitu. Kemampuan dari kompetensinya kan juga bertambah. Dan tadi bahwa kurikulum yang diberikan oleh Maxi Academy adalah mencoba untuk sesuai dengan kebutuhan dari market. Betul. Nah, sehingga ketika Anda lulus kuliah menjadi mahasiswa yang plus gitu kan. Plus dalam arti ada keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan dari industri. Betul. Nah, kebanyakan ketika ditemuin oleh para pelaku usaha ini salah satunya ada gap yang cukup jauh antara lulusan dari kampus ya kan, sama kebutuhan dari industri. Maxi Academy terutama di bidang IT-nya untuk menjadi hub di situ. Betul. Dan jadi Anda nanti kalau misalnya gabung di Maxi Academy, terutama yang Anda punya interest di bidang IT karena kebutuhan IT SDM semakin gede.
ya kan? Betul. Karena semakin ke depan dunia itu semakin digital, semakin virtual juga. Betul. Nah itu yang harus ditangkap, jangan sampai kita masih manual aja kan gitu loh. Betul. Nah dunia sudah bermain hologram, kita masih bermain kartu. Nah itu yang harus ditangkap kan gitu. Betul. Ya. Oke. Lalu mata kuliah atau kurikulum 1 bulan tadi itu isinya apa aja? Mereka belajar apa sih gitu? Atau ada kayak penjurusannya? Iya, ada. Jadi kita ada 6 penjurusan. Ada untuk yang back end programming, ada yang front end programming, kemudian ada UI UX yang biasanya desain ini, kemudian ada yang product management. Jadi bagaimana nanti mereka turun ke lapangan, gitu kan, mereka ngelihat produkku ini sudah cocok tidak dengan market, gitu kan. Kemudian nanti kita juga ada data science. Kemudian yang terakhir kita ada digital marketing. Yang naik daun ini kan semua perusahaan lagi butuh kan digital marketing ini. Mungkin mereka belum punya divisi IT, program mereka masih pakai pembukuan, tapi kalau digital marketing ya mau tidak mau mereka harus masuk. Betul. Lumayan lengkap sih sebenarnya. Nah itu, ini bisa dipakai nih, lihat backgroundnya. Jadi kalau mungkin yang non IT ya, yang tadi digital marketing bisa, product management ya. Betul. Product management ini yang lebih apa? Ya non IT. Ya non IT. Betul. UI UX juga bisa, tapi biasanya memang yang masuk di sana. Agak membusukan kalau UI UX. Itu sih. Ya, jadi itu yang bisa anak muda sekarang lakukan ya, apabila interest di bidang digital kan, dan di bidang IT gitu. Bisa promosi akademi tadi di Instagramnya atau di TikToknya berarti Maxi.academy. Oh ini t-shirtnya sudah Maxi ya? Iya betul. Tinggal ditambah dot ini. T-shirtnya pun Maxi.academy. Kita semuanya Maxi.academy. Iya. Informasi apapun bisa lewat di IG-nya atau di TikTok-nya. Nah, ini sekarang setelah Maxi Academy ini kan adalah salah satu inovasi produk yang dimana Pak Toro ini terlibat di dalamnya. Nah, coba cerita dong yang lainnya yang tadi itu menciptakan hal-hal lain yang kira-kira ini tadi bahwa anak muda itu pasti kreatif menangkap peluang. Iya. Ini apalagi nih yang produk-produk yang kaitannya dengan masih tentang SDM atau mungkin yang lainnya. Iya, jadi memang setelah kita melihat edutech ini, kita memang sekarang lagi mengembangkan AI untuk talentnya nih. Jadi kan kita melihat juga bahwa perusahaan-perusahaan ini yang paling susah itu adalah proses rekrutmen, terutama perusahaan-perusahaan besar. Gitu kan. Nah, kita pun di grup kita sendiri kita melihat kita punya 10 rekruter. 10 rekruter ini tiap hari itu 10 sampai 20 orang wawancara. Ya kan kalau yang untuk yang levelnya agak berat ya satu hari itu cuma bisa 5 sampai 8 karena satu kali wawancara itu sudah 1 jam. Gitu kan, jadi cukup melelahkan dan prosesnya cukup panjang. Nah, padahal kita juga melihat problem yang kedua adalah sebenarnya orang-orang HR ini kalau bisa wawancara dari awal, ya mereka happy wawancara. Kenapa? Karena semakin bertambahnya teknologi ini, semakin banyak juga bisa ngakalin. Ngakalin ya kecenderungannya masa-masa pandemi ini IP menjadi tinggi-tinggi. Jadi dari 1.000 orang yang daftar di satu kursus kita ini sampai peringkat 300 kita ini IP-nya masih di atas 3,8. Semua dong. Jadi kan semakin bingung gitu ya. Ini kok bagus-bagus. Nah, betul. Nah, kemudian kan kalau kita memberikan mereka tes gitu ya, psikologi tes ataupun juga technical tes atau kompetensi tes, ya kan karena sifatnya online, nggak tahu juga siapa yang ngerjain. Belum lagi mereka sudah diajarin kan, misalnya nih masuk ke Maxi Academy kan juga sudah diajarin bagaimana caranya ngakalin ATS. Jadi skornya bisa tinggi dan lain-lain. Nah ini kan butuh validasi. Nah validasinya itu cara paling gampang adalah dengan wawancara gitu kan, karena kan orang psikologi kan bisa melihat gitu ya. Profilnya harus wawancara kelihatan. Waktu wawancara sudah langsung di profiling dari awal. Kita lebih percaya ternyata face to face ketemu interview langsung. Betul. Nah makanya itu kita berusaha gimana ya kira-kira caranya agar ya bisa interview sejak awal. Gitu kan. Jadi screeningnya pun itu sudah interview. Tapi kalau kita
nyiapin banyak orang juga bukan jawaban, malah high cost. Iya, Nggak betul. karu-karuan. Jadi Dan wawancara itu juga jam terbang. Maksudnya itu kalau orang baru semua wawancara nanti bisa bias semua kan ya gitu ya. Iya, saya 2 jam wawancarain pertama kali didampingin sama beliau. Betul. Iya. Dan nah itu yang ketiga, Bu. Walaupun ini ada 10 orang, pasti kan ada biasnya sedikit-sedikit karena kan pasti ada bagian-bagian tertentu yang subjektif. Iya. Nah, makanya kita berusaha untuk membuat AI. Solusinya itu adalah dengan AI. Jadi nanti yang wawancara tahap awal itu adalah avatar. Nah, karena avatar ini algoritmanya sama, walaupun secara serentak bisa dilakukan, tapi kan ya kalau kita mau ngomong biasnya dan subjektifnya ya satu dari satu orang ini, satu algoritma ini. Nah, jadi itu yang lagi kita kembangkan sekarang. Betul. Gajinya gede loh. Jadi ini adalah mesin penginterpretasi hasil wawancara gitu ya? Yang wawancara dan kemudian keluar interpretasinya. Betul. Karena setiap detik akan kita analisis gitu. Ada setiap detik akan lie detektornya, kemudian emotion detektornya, kemudian juga macam-macam indikatornya akan kita lakukan per detik. Iya, meskipun yang wawancara avatar, jadi kita nggak bisa main-main terus kita main apa sama avatarnya itu udah kedetek. Jadi beberapa program itu yang dimasukkan kan juga luar biasa di AI-nya itu kan. Betul. Oke, ya tadi saya bilang AI time itu gajinya gede banget. Iya. Nah itu saya tahu ada produk tapi buatan luar gitu. Nah ini nanti kan buatan anak negeri ya. Oh iya. Jadi mungkin kalau nanti ada perusahaan-perusahaan juga yang mau kerjasama di tahap beta kita, ya nanti bisa kontak kita juga. Jadi nanti tahap beta itu tahap apa? Beta itu setelah kita membuat prototipenya, biasanya nanti ada alpha, betul, uji coba alpha itu internal kita sendiri. Nah nanti beta itu belum bayar lah, gitu kan. Kita nyari data itu nanti kita akan undang beberapa perusahaan itu untuk bisa trial. Betul. Nah perusahaan saya mau diundang. Ya, kalau ibu nanti alpha boleh. Udah alpha boleh, free. Iya, karena nanti sekalian kan untuk ini nambah ini apa subjeknya ya, untuk penormaannya ya. Betul. Bisa konsultasi AI-nya di sini wawancara. Item-itemnya apa? Betul. Kan kalau AI itu kan ada namanya kita fitness gitu kan, yang gimana semakin banyak yang diuji coba semakin betul. Nah nanti makanya kita juga alpha, beta biasanya gratis ya untuk kita bisa dapetin juga lebih banyak data. Gitu. Supaya nanti jadinya jadi makin akurat kan ya. Betul. Terutama untuk orang Indonesia. Iya. Betul. Kalau yang dari luar itu karakternya beda. Betul sekali. Kita pernah nyoba itu kok rasanya banyak nggak valid gitu. Orang Indonesia dengan orang Indonesia barat, tengah sama timur aja udah beda kok. Iya kan? Iya. Itu. Oke. Jadi lagi ngembangin itu lagi ya. Lagi ngembangin satu lagi. Ada lagi mungkin proyeknya? Ya ada, tapi belum bisa kita share dulu. Nanti kita mungkin beberapa bulan lagi bisa kita share. Oke, ini anak muda yang luar biasa dengan produk-produk yang muncul dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, gitu ya, dan yang pada saat ini benar-benar jeli melihatnya dan kemudian diangkat sebagai sebuah bisnis dengan background yang dimiliki. Nah, ini sebenarnya juga harusnya bisa dilakukan oleh teman-teman yang backgroundnya lain gitu ya. Jadi ini kebetulan IT kemudian membuat aplikasi-aplikasi yang mempermudah orang untuk melakukan secara cepat. Tetapi teman-teman dengan background yang lain mestinya bisa menangkap seperti ini. Carilah peluang-peluang yang ada di sekitar kita, kemudian dengan background yang kita miliki kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Iya Pak Taro. Siap. Thank you inspirasinya, thank you insight-nya. Semoga menyemangati teman-teman muda supaya kemudian juga dapat melakukan seperti ini. Betul. Jadi ibaratnya bahwa muda terus bergerak lah, gitu kan. Bukan muda terus mager. Iya. Oke, thank you juga untuk Gantris Hotel yang oke banget. Karena satu lagi Anda mau untuk meeting point ya. Untuk meeting point. Kan di bawah ada kafenya juga. Di bawah ada kafenya, terus mau stay juga enak karena berada di sekitar area bisnis seperti itu. Terus kemudian dengan harga terjangkau, ada ruang meeting, ruang meeting yang
ada ruang kecil-kecil dan juga ada ballroom yang besar. Jadi Anda mau ada event di sini, menggunakan ballroom juga bisa, atau meeting juga bisa di sini. Ya. Dan pasti ada harganya cukup terjangkau untuk kota Surabaya. Jadi bisa bisnis trip di sini. Jauh deh. Iya. Oke, sekali lagi thank you Pak Toro ya, sukses terus untuk Akademi dan kedepannya semoga semakin membuat Indonesia tadi tuh lebih setara lagi dengan negara-negara India dan China dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Bisa harus seperti itu. Nah, memang harus seperti itu. Ya, oke, terus jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share informasi ini. Nah, karena ini adalah informasi yang berfaedah. Ya, oke, sampai ketemu lagi di episode Talk berikutnya dengan narasumber yang ciamik lainnya dan atau materi kami berdua juga bisa dijadikan suatu referensi untuk peningkatan karir. Sampai jumpa.